Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Eng dibuat bertanya-tanya dengan aura yang keluar dari tubuh Liu karena Eng merasa bahwa aura itu mirip dengan aura demon yang ada di dalam tubuh Eng. Lalu setelah Liu mendapatkan izin untuk keluar dari rumah sakit, mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu dengan mobil. Dan di tengah perjalanan, Liu menoleh ke arah Eng dan bertanya, "Kau memerlukan sebuah tempat untuk pengasingan agar kamu bisa mengkultivasinya." Menjawab itu, Eng membenarkan dan berkata, "Aku membutuhkan tempat yang sunyi agar aku bisa berkonsentrasi penuh tanpa harus khawatir dengan sekitarku. Aku akan memaksimalkan waktuku untuk mencari lebih dalam tentang core integration. Jadi kita bisa menggabungkannya tanpa masalah." Lalu Eng bergumam berkata, "Karena Demon Core Integration bisa menggunakan semua elemen berdasarkan hal itu. Core Integration ini kemungkinan memiliki elemen terakhir yang kubutuhkan, elemen tanah. Kalau aku berhasil mendapatkan kelima elemen itu dan menggunakan core integration untuk menggabungkan semua elemen itu." Dia dibuat penasaran akan apa yang terjadi. Lalu Liu berdehem dan berkata, "Ayahku dulu pernah mengatakan beberapa kota dengan kategori ring B dan di atasnya. Mereka menyediakan ruang isolasi untuk para kultivator agar bisa berkultivasi. Biasanya tempat itu dimanfaatkan oleh para warrior untuk latihan mereka. Kemungkinan tempat itu cocok dengan kriteriamu. Dan kebetulan sekali saat ini kita dekat dengan sebuah kota ring B. Kita akan pergi ke sana dan mencoba mengeceknya. Itu adalah kota Salamanca. Kota Ring B dibangun dengan desain arsitektur kuno. Kota pusat perdagangan ini dirancang dengan nuansa yang lebih ke abad pertengahan, namun ada nuansa modern pada interiornya. Mereka sampai di dalamnya, dan setelah turun dari kendaraan mereka, Eng berkata, "Kita ini kelihatannya cukup populer." Dan mendengar itu, Liu membenarkan lalu berkata, "Aku terus melihat banyak warrior dari kontinen lain di sini." Lalu tiba-tiba Liu terkejut melihat sesuatu dan dia berkata, "Kelihatannya di sana ada beberapa tim berburu yang aktif di sekitar sini." Merespon itu, Eng bertanya, "Oh, sepertinya perempuan kota sepertimu tahu tentang tim perburuan." Merespon itu, Liu berkata, "Itu adalah pengetahuan umum. Tim berburu adalah warrior manusia yang tidak menetap di kota. Mereka berkeliaran di pinggiran berbagai kota dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Kebanyakan dari mereka menjelajah dan berburu berbagai macam sumber daya. Bahkan syarat untuk bergabung ke sebuah tim berburu cukup ketat, ditambah dengan senjata api. Mereka bergerak seperti sebuah organisasi yang besar. Meskipun kota Salamanca adalah kota ring B, kota ini juga merupakan kota pusat perdagangan yang sangat langka. Tidak heran kalau warrior dari faksi lain bisa memasuki tempat ini. Sebuah kota pusat perdagangan dengan pasar perdagangan yang lebih maju. Aku harap kita bisa menemukan ruang kultivasi yang cocok." Lalu dari dalam sebuah gedung ada suara teriakan berkata, "300 battle point. Apa-apaan itu?" Itu adalah super cultivation room. Di dalam, Eng sedang melihat sesuatu dalam diam. Dan melihat itu, sang kasir menegurnya dan bertanya, "Apakah kau main-main denganku? Kau adalah seorang warrior, tapi kau tidak tahu apa itu battle point." Lalu pria itu menjelaskan, battle point adalah sebuah mata uang unik untuk warrior. Seorang warrior bisa menggunakan poin ini untuk membelanjakan apapun yang mereka mau di kota ini. Lalu dia mendekat ke arah Eng dan berkata, "Bukankah kau itu adalah seorang warrior? Bahkan seorang warrior
inti 4. Bagaimana bisa kau tidak tahu tentang itu? Apakah kau hanya sedang cosplay menjadi seorang warrior? Tapi karena Eng masih diam, Liu menjawab berkata, battle point itu terikat dengan warrior. Mengecek beberapa battle point yang kamu miliki saat ini itu cukup mudah. Scan saja jarimu di mesin ini. Liu menunjuk ke arah mesin berwarna pink. Merespon itu, kasir berkata, "Oh, perempuan cantik ini cukup berpengalaman." Lalu karena mendengar itu, Eng mencoba menyeken jarinya dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Tapi dia bergumam, "Tidak ada yang namanya battle point di kehidupanku sebelumnya. Berbagai sumber daya dibagi secara merata dengan semua orang. Dan jika seseorang membutuhkan sesuatu, mereka bisa dengan mudah mengirimkan sebuah permintaan ke para petinggi." Dia menghela nafas, menempelkan jarinya dan melanjutkan, "Era baru saat ini sangat berbeda. Semuanya berubah drastis." Lalu suara mesin terdengar. Hasil scan 0 battle point. Mendengar itu membuat kasir gemetar, mengepalkan tangannya di atas meja, dan orang-orang yang ada di meja di belakang Eng dan Liu tertawa sampai mengeluarkan air mata. Mereka berkata, "Bocah, apa ini semacam lelucon? Berani-beraninya kau mencoba untuk memesan sebuah ruang kultivasi tanpa memiliki battle point." Dan orang di sebelahnya berkata kepada kasir, "Aku tidak percaya seorang yang berpengalaman sepertimu ditipu oleh bajingan bodoh ini." Mendengar itu membuat kasir sangat marah, lalu berteriak berkata, "Apakah menyenangkan bagimu bermain-main denganku seperti itu? 0 poin. Berani-beraninya kau mencoba memesan sebuah ruang kultivasi tanpa memiliki battle point. Apakah kau bercanda denganku?" Tapi Eng malah tersenyum lalu bergumam, "Apakah aku memang semiskin itu di kehidupanku saat ini? Dan juga, kenapa rasanya itu hal yang normal bagiku untuk menjadi semiskin ini?" Melihat Eng yang hanya tersenyum, kasir berkata, "Ruangan kultivasiku adalah yang terbaik di kota ini dan yang paling murah dari semua yang disewakan dengan harga sekitar 600 battle point." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara mesin berbunyi berkata, "Poin yang tersisa 1,2 juta battle point." Mendengar itu membuat si kasir dan Eng menoleh terkejut. Itu adalah Liu yang mengecek battle pointnya. Lalu Liu menoleh dan berkata, "Aku akan memesan ruangan yang paling besar." Mendengar itu membuat kasir terkejut. Bahkan orang-orang yang mentertawakan Eng sebelumnya terkejut. Lalu Liu berkata, "Cepat, ternyata identitas lain ayah Liu adalah orang paling kaya di kota Helios." Lalu saat sang kasir mengantar mereka ke ruang kultivasi, Eng berkata, "Akan kupastikan akan menggantinya di masa depan." Dan merespon itu Liu berkata, "Tidak perlu." Sedangkan sang kasir terus mondar-mandir di sekitar Liu memohon untuk mengikutinya. "Pelangganku tersayang yang manis dan cantik." Tapi Eng dan Liu mengabaikan pria itu. Dan Eng berkata, "Meskipun aku tahu kamu berasal dari orang kaya, aku tidak pernah menyangka kalau kamu akan sekaya itu." Mendengar itu membuat Liu tersipu dan berkata pelan, "Itu bukan apa-apa." Tapi di dalam kepalanya, wajahnya terlihat memerah kesal bergumam, "Ayah selalu mengingatkanku untuk bersikap sederhana, tapi beraninya mereka mengejek Eng." Lalu sang kasir menunjuk dengan gaya Frankie berkata, "Di sini." Setelah membuka pintu, dia terlihat sangat bersemangat berkata, "Ruangan dengan luas 200 meter dengan keempat dindingnya terbuat dari material terkuat. Ada tempat istirahat juga di ujung ruangan untukmu beristirahat."
Jika itu mengganggu latihanmu, itu bisa disembunyikan ke bawah tanah. Lalu dia terlihat sumringah bertanya, "Bagaimana? Bukankah itu hebat? Aku tidak membual ketika aku mengatakan kalau ruang kultivasi yang kami miliki adalah yang terbaik." Mendengar itu, Eng melangkah maju lebih dulu dan berkata, "Tidak buruk." Lalu Liu yang hanya berdiri berkata, "Aku senang kau menyukainya." Lalu Liu menoleh ke sang kasir dan berkata, "Kami akan menggunakan ruangan ini. Untuk berapa lama kami akan menyewanya? Kami akan membayar setelah temanku menyelesaikan latihannya." Mendengar itu terlihat sangat bahagia. Sang kasir berputar-putar berkata, "Baik, baik, baik. Tidak masalah kalau begitu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jika ada hal lain yang kamu perlukan, katakan saja padaku." Tidak merespon itu, Liu memanggil Eng, lalu berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu di sini. Gunakan saja tempat ini sebanyak yang kau mau. Selama kamu berlatih di sini, aku akan berkeliling melihat-lihat kota." Lalu Liu tersenyum dan melanjutkan, "Lalu aku akan memesan sebuah ruangan di dekat tempat ini. Aku harus meluruskan hal-hal yang kudapatkan beberapa hari terakhir." Mendengar itu, Eng berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan menghubungimu setelah aku selesai." Lalu Eng berniat membalas kebaikan Liu dan berkata, "Dan juga, di sini mulai dingin, jadi aku akan meminjamkan jaketku padamu." Mendengar itu membuat Liu tersipu, tapi dia marah berkata, "Siapa yang mau jaketmu?" Lalu setelah Liu pergi, Eng mengeluarkan core integration dan bergumam, "Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus menyelamatkan Desha terlebih dahulu." Phantom Desha, seorang kor biru di antara Six Talent, karena sikapnya yang menentang Raja Baru, kaki dan tangannya dilumpuhkan. Six Talent baru dan Raja Baru itu, ketika waktunya tiba, aku akan mendatangimu satu persatu. Eng terlihat sangat marah ketika dia mengingat Six Talent baru. Lalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Eng melanjutkan gumamannya berkata, "Efek samping yang kuderita dari energi demonik adalah sebuah pengingat kalau aku tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan demon. Aku juga harus meningkatkan kekuatanku. Setelah mendapatkan elemen tanah dari dalam core ini, aku akan menggabungkan kelima elemen." Lalu Eng berkata kepada core integration, "Jawab aku." Core integration setelah mengatakan itu membuat core integration bersinar sangat terang. Sedangkan Liu yang sudah meninggalkan Eng terlihat murung bergumam, "Aku mulai mengingat apa yang terjadi dalam perjalanan kami dari makam kastil ke kota ini. Kelihatannya aku punya ada semacam kekuatan yang bangkit di dalam tubuhku. Kekuatanku tiba-tiba meningkat drastis hingga setara dengan seorang warrior berinti 4. Kekuatan itu aneh dan mengerikan. Aku terbawa dengan sebuah perasaan haus akan pertarungan dan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Rasanya seperti ada yang berbisik di telingaku, 'Bertarunglah dan jadilah lebih kuat.'" Dia melanjutkan gumamannya berkata, "Seperti versi lain dari diriku. Sebenarnya apa yang ada dalam tubuhku? Apakah keinginanku untuk menjadi lebih kuat memang sekuat itu? Kemampuan macam apa itu?" Dia menyentuh intinya dan melanjutkan, "Ini adalah kemampuan dan kekuatan yang tidak bisa kukontrol sepenuhnya." Lalu dia melirik ke suatu tempat dan suara dari sana terdengar berkata, "Battle Arena adalah sebuah acara yang sangat menyenangkan. Cepat ambil tiket antrian kalian dan jangan memotong antrian." Banyak orang yang masuk ke sana menggunakan tiket berwarna kuning dan Liu melanjutkan
melanjutkan gumamannya. Sebuah arena kompetisi warrior. Karena di sini ada berbagai warrior dari semua jenis faksi. Jadi hal itu menarik perhatian orang banyak. Sebuah arena. Tunggu. Mungkin bertarung dalam sebuah pertarungan akan membantuku membiasakan diriku dan memahami kemampuan misterius ini. Tidak peduli apa yang dikatakan diriku di dalam tubuhku, ada satu hal yang aku tahu harus kulakukan. Aku harus bertarung dan menjadi lebih kuat. Liu terdiam sejenak, lalu dia melanjutkan gumamannya. Jika aku ingin ikut kompetisi arena ini, lebih baik untuk menyembunyikan identitasku. Lalu terdengar suara seorang berjualan topeng berkata, "Kami menjual topeng di sini. Jaket nano untuk warrior juga ada di sini." Mendengar itu membuat Liu melirik ke arah penjual topeng tersebut. Lalu Liu bergumam sembari memakai topeng. "Benar, aku ingin menjadi lebih kuat. Jadi aku tidak akan membebani yang lain lagi. Aku juga tidak ingin orang lain atau demon lain merendahkanku karena kemampuanku." Setelah memakai topeng itu, Liu berubah. Terlihat dari rambutnya yang berubah menjadi setengah hitam dan setengah putih. Dia melanjutkan gumamannya. Kalau memang benar ada sebuah kekuatan misterius yang bangkit di dalam tubuhku, aku akan menguasainya. Lalu Liu berjalan masuk ke arena. Sebelum Liu masuk, penjaga tiket terlihat tertawa melihat tiket-tiket yang terkumpul dan berkata, "Kelihatannya hari ini aku mendapatkan tangkapan yang besar lagi." Lalu dia dikejutkan oleh suara Liu yang memanggilnya bos. Lalu Liu bertanya, "Aku ingin mengikuti kompetisi arena ini. Bagaimana cara mendaftarnya?" Mendengar itu, pria itu tersenyum berkata, "Selamat datang." Lalu bertanya, "Liu ada di rank apa?" "Nama Liu dan sebuah nama panggilan juga boleh." Mendengar itu Liu terdiam. Lalu dia berkata, "Warrior berinti 4." Dan dia berdiri dengan anggun berkata, "Kalau begitu, panggil aku Raksasa Cat."